Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Yuning Tias, NIM 21411011209 kelas 1 BKIB. Kisah dalam Al-Quran. 1. Pengertian kisah dalam Al-Quran. Kata kisah berasal dari bahasa Arab yaitu Al-Qasas atau Al-Qasatu, berarti cerita. Menurut istilah, qasas Al-Quran adalah pemberitahuan Al-Quran tentang ihwal umat-umat dahulu, kisah-kisah para nabi, dan peristiwa-peristiwa terjadi pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 2. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. 1. Ditinjau dari segi waktu. A. Ada kisah-kisah pada masa lampau. Kisah ini dalam Al-Quran yang menceritakan peristiwa masa lampau yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Yang B. Ada kisah-kisah pada masa sekarang. Yang C. Ada kisah-kisah pada masa yang akan datang. Contohnya kemenangan masa Romawi yang dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-4. 2. Ditinjau dari segi materi. Yang A. Ada kisah-kisah yang berhubungan dengan para nabi dan rasul. Yang B. Kisah-kisah yang berhubungan dengan kelompok. Contohnya kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang C. Kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah seperti adanya perang Badar dan perang Uhud yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran. 3. Ditinjau dari segi pelaku. Yang A. Malaikat. Contohnya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dalam Quran surat Hud 69-83. Yang B. Jin. Contohnya kisah jin pada masa Nabi Sulaiman, Quran surat Sabah ayat 12. Yang ketiga, manusia. Banyak sekali kisah manusia dalam Al-Quran, baik para nabi, orang soleh maupun orang yang membangkang perintah Allah. Yang keempat, ada binatang. Kisah semut dan burung hudhud pada masa Nabi Sulaiman yang terdapat pada Quran surat An-Naml ayat 18-20. 4. Ditinjau dari kondisi ketaatan pelaku dan tindakannya. A. Kondisi orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah. B. Kondisi orang-orang yang membangkang, seperti kisah Fir'aun dan Raja Namrud. A. Ditinjau dari segi panjang dan pendeknya. A. Kisah yang perinciannya panjang, seperti kisah Nabi Yusuf. B. Kisah yang perinciannya sedang, seperti kisah Nabi Adam. C. Kisah yang perinciannya pendek, seperti kisah Nabi Zakaria. Tujuan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, membuktikan bahwa Kitab Al-Quran benar merupakan penjelasan yang menyangkut dasar segala sesuatu secara menyeluruh. Yang kedua, menerangkan kekuasaan Allah dalam menampilkan hal-hal luar biasa. Yang ketiga, menerangkan akibat amal kebaikan dan akibat amal kejahatan.